and then the examiner saya sendiri ya. Oke, the congratulations ya, Bunda Ditya. And thanks to all examiner. Today we are meet in the proposal exam. This proposal defines this session. The first session is presentation by Ma'am Ditya, and then second session is discussed with our examiner, and then the last session is announcement from the first examiner. The next post session, this Ma'am Ditya Vineska presentation PPT maksimal 10 menit ya Bunda ya. Monggo dipresentasikan PPT-nya. Maksimal 10 menit. Monggo silakan Bunda. Matur nuwun Bu Erna. Dalam izin share screen dulu nggih. Nggih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Retno Palupi Yonisiwi SSTMKes sebagai penguji 1 saya, kepada yang terhormat Ibu Asruria Sani Fajriah SSTMKes sebagai penguji 2 saya, kepada yang terhormat Ibu Erma Retnaningtyas SSTBD SKMMKes sebagai penguji 3 saya dan sebagai pembimbing saya juga. Matur nuwun rawuhipun ibu-ibu, semoga panjenengan sedanten diberkahi keselamatan kali Allah Subhanahu wa taala nggih, kesehatan juga. Pagi ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya. Saya Ditya Vineska Pradisya dari mahasiswa S1 Kebidanan Non-Reguler, Ibu. Judul penelitian saya adalah hubungan pemahaman ibu hamil tentang COVID-19 dan dukungan keluarga dengan peningkatan imunitas selama pandemi di Poliopcin RSUD Kabupaten Kediri. Latar belakangnya, saat ini COVID-19 menjadi perhatian utama dunia. Penyebaran penyakit dan penambahan kasusnya masih terus melonjak, termasuk di Indonesia, serta beragamnya manifestasi klinis COVID-19 yang didapati. Penyebaran COVID-19 dari manusia ke manusia menjadi sumber transmisi utama, sehingga penyebaran menjadi lebih agresif. Hal ini menjadi fokus seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah Indonesia. Penting bagi masyarakat untuk melakukan langkah pencegahan agar terhindar dari penularan COVID-19. Untuk ibu hamil, meskipun transmisi secara vertikal dari ibu hamil kepada janin belum terbukti pasti dapat terjadi, tapi diharapkan setiap ibu hamil mempunyai pemahaman yang bagus sehingga mampu meningkatkan imunitas tubuhnya sehingga akan memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Temuan masalah. Berdasarkan observasi di Poliopcin RSUD Kabupaten Kediri, ada 4 masalah yang saya temui, yaitu banyaknya ibu hamil yang masih belum paham betul mengenai COVID-19, lalu kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang bagaimana meningkatkan imunitas selama pandemi, lalu yang ketiga masih tingginya angka COVID confirm, yang keempat peran serta keluarga dalam memberikan dukungan kepada ibu hamil masih kurang. Rumusan masalahnya, apakah ada hubungan pemahaman ibu hamil tentang COVID-19 dan dukungan keluarga dengan perilaku peningkatan imunitas selama pandemi di Poliopcin RSUD Kabupaten Kediri? Untuk tujuan penelitiannya, secara umum tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis adakah hubungan pemahaman ibu hamil tentang COVID-19 dan dukungan keluarga dengan perilaku peningkatan imunitas selama pandemi di Poliopcin RSUD Kabupaten Kediri. Tujuan khususnya antara lain, 1. Mengidentifikasi pemahaman ibu hamil tentang COVID-19, yang kedua mengidentifikasi dukungan keluarga kepada ibu hamil, yang ketiga mengidentifikasi upaya peningkatan imunitas selama pandemi, dan yang keempat mengkaji relasi antara pemahaman ibu hamil tentang COVID-19 dan dukungan keluarga dengan perilaku peningkatan imunitas selama pandemi.
Manfaat penelitiannya antara lain, satu, bagi peneliti dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas tentang COVID-19 bagi masyarakat sebagai dasar dan masukan dalam upaya kewaspadaan diri terhadap sebaran COVID-19, bagi institusi pendidikan sebagai referensi untuk bahan masukan pentingnya menjaga imunitas tubuh agar kuat selama pandemi COVID-19, bagi instansi kesehatan dapat menjadi masukan bagi rumah sakit untuk membuat kebijakan dalam hal pencegahan COVID-19. Tinjauan pustakanya antara lain, satu, teori pemahaman. Menurut Silversius tahun 1991 menyatakan bahwa pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu menerjemahkan atau translation, yang kedua menginterpretasi atau interpretation, yang ketiga dalam mengekstrapolasi atau extrapolation. Yang kedua, teori COVID-19. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernafasan atas ringan hingga berat. WHO menetapkan penyebab penyakit ini adalah SARS-CoV-2. Teori dukungan keluarga. Dukungan keluarga menurut Friedman tahun 2013 adalah sikap, tindakan, dan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya, berupa dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental, dan dukungan emosional. Yang keempat, konsep perilaku. Perilaku merupakan hasil segala macam pengalaman dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Wujudnya bisa berupa pengetahuan, sikap, dan tindakan. Untuk desain penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan pendekatan cross-seksional. Kerangka kerjanya nanti kita akan menentukan populasinya, setelah itu dengan teknik sampling kita ambil sampelnya, lalu kita tentukan desain penelitian, melakukan pengumpulan data, pengolahan data, dilakukan analisa data, lalu ditarik hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Waktu dan tempat penelitiannya, tempat pelaksanaan penelitian ini di Poli Obstetri dan Ginekologi RSUD Kabupaten Kediri yang beralamat di Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa nomor 1 Pelempare Kabupaten Kediri. Penelitiannya dilaksanakan sekitar bulan Desember tahun 2021. Untuk populasinya, populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang melakukan antenatal care di Poli Obgyn RSUD Kabupaten Kediri. Sampling. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan yaitu probability sampling dengan teknik simple random sampling. Variabelnya di sini terdapat dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas pertama adalah pemahaman ibu hamil tentang COVID-19. Variabel bebas yang kedua adalah dukungan keluarga. Dan variabel terikatnya perilaku peningkatan imunitas tubuh selama pandemi. Niki untuk definisi operasionalnya, variabel bebas yang pertama, pemahaman ibu hamil tentang COVID-19. Definisi operasionalnya, ibu hamil dapat memahami, menerjemahkan, dan menginterpretasikan ilmu yang didapat dari orang lain, buku, ataupun media yang lain tentang penyakit COVID-19. Indikatornya nanti translation, interpretation, dan extrapolation. Alat ukurnya dengan menggunakan kuesioner. Skala datanya nanti skala data ordinal. Untuk variabel bebas yang kedua, dukungan keluarga, definisi operasionalnya sikap, tindakan, penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya berupa dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental, dan dukungan emosional. Indikatornya dukungan emosional, instrumental, informasional, penilaian, atau penghargaan. Alat ukurnya nanti dengan menggunakan kuesioner, skala datanya nanti skala data ordinal. Untuk variabel terikatnya, usaha peningkatan imunitas tubuh. Untuk definisi operasional, perilaku untuk mendukung peningkatan imunitas tubuh. Indikatornya penerapan pola hidup sehat. Alat ukurnya nanti kuesioner, skala datanya juga ordinal. Pengolahan data. Proses pengolahan data dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama dilakukan editing, lalu melakukan coding, scoring, dan tabulating. Analisa datanya, kita lakukan uji instrumen dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk analisa datanya, nanti kita lakukan uji univariat sama uji bivariat. Untuk etika penelitian, yang pertama nanti ada lembar persetujuan, yang kedua anonimitas, yang ketiga confidentiality, yang keempat sukarela. Demikian presentasi dari saya. Mohon masukan dan bimbingannya dari ibu-ibu semua demi untuk perbaikan proposal saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda Ditya untuk paparannya. Oke, thanks to presentation.
The next agenda, the second agenda is discuss with our examiner. Okay, maybe can prepare, Bunda. Silakan disiapkan. Selain sudah direkam, bisa disiapkan alat-alat tulis. Nggih, Sampun ya, Bunda? sampun siap, Sampun. Bunda. Nggih. Oke, baik. Selanjutnya saya persilakan untuk penguji pertama, the first examiner, Retno Palupi Yonisiwi. Please give suggestion on question to proposal Mam Titya. Okay, time is your. Okay, thank you, Mam Erma, for the time. Oke, Bu Dita, Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Retno. Ya, mohon izin saya off kamera nih, Bu. Nggih, monggo. Ya, oke, congratulations, Mam Dita, you have finishing your proposal. Your proposal is very good in your office, ya. Okay, thank you. Now, for now, Ya. I'm at home now, Ma'am. Oh, iya. Nggih. Free atau? Nggih, Dinner? mengambil cuti hari ini. Oh, khusus untuk buat ujian ya. Khusus bertemu jenengan, nggih. Nggih. Oke, Bu Dita, ini bagus sekali nih. Di kasusnya di tempat bekerja. Nggih. Ya, di tempat kerja. Jenengan di Poli, Bu? Saya di VK-nya, datang ke ruang bersalinnya. Oh, sama di VK-nya. Connect, terutama yang Connect infeksius juga. Nggih. Terus ini ada kasus apa yang ditemukan? Kalau yang sebenarnya kalau yang sekarang itu Bu, kasusnya sudah lumayan menurun ya daripada yang kemarin-kemarin. Kemarin pas yang serangan yang gelombang kedua itu, angka kematian ibunya karena COVID confirm itu banyak sekali karena pasien yang datang dengan keluhan sesak itu setelah dia partes ataupun SC biasanya prognosanya pada saat nifas itu kondisinya kebanyakan menurun. Nggih. Terus untuk saat ini jenengan studi pendahuluannya kapan? Studi pengambilan pendahuluan data awalnya. Bulan apa gitu? Juni. Oh, ini kasus bulan Juni nggih. Untuk bulan Juni masih banyak untuk kasus. Berapa ibu hamil dari total yang berkunjung di sana? Kalau dari presentase dari semua kunjungan ibu hamil sekitar hampir 50% itu datang dengan kasus COVID. Cuma entah itu nanti pada akhirnya jadi COVID confirm atau masih suspek yang terus keburu entah kondisinya memburuk terus meninggal atau pada akhirnya nanti negatif. Oke. Berarti kurang lebih 50% ya, baik yang confirm maupun yang ini suspek. Oke. Nah, ini kemarin jenengan jadikan studi pendahuluan enggak kira-kira sebagian dari mereka, dari pasien tersebut? Studi pendahuluan untuk yang ini, penelitian yang ini ya, Bunda? Iya. Oke. Kebetulan kemarin yang saya jadikan studi pendahuluan itu untuk pasien yang di poliopsinnya. Untuk keadaannya sendiri? Oke. Untuk keadaannya sendiri normal atau dia terkonfirm atau suspek? Kalau atau yang bagaimana? Kalau yang di poli itu sementara belum melewati screening posisinya kemarin yang saya jadikan studi pendahuluan. Gitu. Ya, maksudnya kalau penelitian itu kan kita berawal dari masalah, nggih. Nah, maksud saya apakah kemarin itu ternyata seperti yang jenengan sampaikan di awal tadi, ternyata hampir 50% ya ada ibu hamil yang mengalami atau yang suspek maupun yang terkonfirm COVID gitu ya. Nah, dari sekian itu jenengan ambil beberapa orang untuk dijadikan studi pendahuluan ya. Karena itu tadi terjadi penurunan imunitas tubuh tadi, nggih. Salah satunya itu penyebabnya ya. Dari situ jenengan ambil studi pendahuluan, kemudian barulah dikaji ya apakah mereka tahu terkait COVID ya, bagaimana gejalanya, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara penanganannya. Nah, dari situlah baru dijadikan
apa namanya, variabel seperti itu. Berarti kemarin yang jenengan jadikan responden studi pendahuluan ya bukan yang terkonfirm atau yang suspek COVID ya Bu ya? Itu kemarin semua Bu. Jadi semua kunjungan ibu hamil yang di mana poli kandungan, setelah itu kan nanti dilakukan screening. Jadi ada yang nanti tersuspek COVID, nanti kita arahkan ke yang connect infeksius, tapi yang clear nanti masuknya ke itu poliopsin yang biasa. Jadi posisinya memang campur antara yang suspek COVID sama yang TAA sama yang enggak bergejala. Ya. Karena di sini variabel dependennya peningkatan imunitas gitu maksud saya. Oh, ya. Iya, kalau ada peningkatan komunitas otomatis kan pasiennya respondennya adalah yang mengalami penurunan imunitas gitu ya. Ya, kita apa namanya persamaan persepsi dulu. Nah, tapi kalau misalkan kemarin ini ya sudah, karena ini sudah studi pendahuluan, ya berapa orang kemarin yang jenengan buat studi pendahuluan? Yang saya buat studi pendahuluan sekitar 45 orang. Banyak sekali. Coba-coba sambil melakukan screening di poli, soalnya kebetulan yang waktu itu terjaring suspek sama yang confirm itu kalau nggak salah sekitar berapa? 18 apa 19 ngoten Bu. Berarti jenengan sudah penelitian ini. 45 sudah dijadikan responden studi pendahuluan. Ya. Oke. Kemudian jenengan tanya enggak kemarin Bu, dari 45 itu jenengan tanya semua terkait dengan COVID. COVID itu apa, tanda gejalanya apa, kemudian cara pencegahannya, cara penanganannya jenengan tanya enggak kemarin? Itu kemarin saya tanyanya secara langsung aja Bu, maksudnya secara resmi yang dengan kuesioner saya mboten. Oh iya, enggak apa-apa, memang betul. Secara wawancaranya jenengan tanya berapa orang? Semuanya? Semuanya, tapi tidak semua pertanyaan saya tanyakan karena kuesionernya juga kan berkali-kali direvisi juga, dibenahi sama Bu Erma, ada masukan-masukan, jadi yang intinya saja yang saya tanyakan. Oke, nanti maksud saya gini, tadi saya sepintas membaca studi pendahuluan panjenengan, itu belum muncul ya, jadi berapa orang yang jenengan jadikan responden studi pendahuluan, kemudian terkait imunitasnya bagaimana, kan ini permasalahannya kan sebenarnya imunitasnya ya Bu ya. Kalau untuk pemahaman itu kan faktor penyebabnya ya, jadi pemicunya ya. Nah, dari sekian orang yang jenengan jadikan studi pendahuluan, imunitasnya bagaimana, kemudian pemahamannya terkait COVID itu bagaimana, itu nanti silakan dimunculkan di hasil studi pendahuluan yang ada di latar belakang. Itu, nggih. Oh, nggih. Nggih, Bu, siap. Itu. Nggih. Bu, kalau bisa ya, nggih. Tanglet mawon itu kan kemarin enggak ada formalitasnya, maksudnya seperti kuesioner itu mboten apa-apa gitu, bisa dianggap sebagai studi pendahuluan nggih. Iya, enggak apa-apa. Memang kalau studi pendahuluan itu enggak harus menggunakan kuesioner. Kalau menggunakan kuesioner kan sudah penelitian, gitu. Jadi melalui wawancara, betul dengan. Ya, jadi dengan melalui wawancara misalkan ke 10 responden ya, yang jenengan, tapi masih ingat enggak jenengan respondennya, kemudian hasilnya bagaimana gitu? Kemarin masih ingat enggak? Ada catatannya Bu, tapi kebetulan di kantor kemarin saya kan pas diperbantukan di poli waktu itu iseng-iseng mawon. Jadi yang saya kaji mendalam itu yang suspek waktu itu yang masuk ke connect infeksius. Kalau yang clear nggak saya menanyai secara mendalam waktu itu. Oke, enggak apa-apa. Berarti memang mungkin nanti bisa difokuskan ya. Jadi untuk studi pendahuluannya boleh ke itu tadi yang apa namanya, yang suspek tadi, karena kan
yang jenengan lakukan wawancara mendalam tadi kan yang suspek tadi nggih. Nah, bisa jenengan jadikan responden studi pendahuluan. Ya, beliau misalkan dari 10 yang terjadi penurunan imunitas sekian, kemudian pemahamannya terkait COVID itu bagaimana, itu jenengan jelaskan. Misalkan yang 3 orang mereka paham terkait bagaimana cara pencegahan dan penanganan COVID, misalkan seperti itu. Yang sekian orang mereka tidak paham, yang sekian, nah itu jenengan sampaikan di hasil studi pendahuluannya. Gitu nggih. Jadi untuk menunjang judul panjenengan, untuk menunjang variabelnya panjenengan. Tulisan dari saya. Terus untuk latar belakang tadi isinya MSKS ya Bu ya, masalah, skala masalah, kronologi dan solusi. Nah untuk masalahnya di sini kan terkait imunitas ya, imunitas ibu hamil ya, yang mengarah ke COVID ya. Jadi nanti yang jenengan masukkan di sini boleh dicantumkan COVID secara general, okay. Tapi yang paling penting adalah terkait ibu hamil yang mengalami penurunan imunitas tubuh, ya, yang mengalami kasus terkait ibu hamil yang suspek atau yang terkonfirm COVID. Itu yang jenengan masukkan. Kalau di latar belakang Bu Dita kan masih COVID secara general, nggih, kasus COVID sekian gitu. Tapi yang dijadikan permasalahan atau dan juga responden oleh Bu Dita ini kan bukan pasien COVID secara general, tapi ibu hamilnya, ya. Nah, jadi nanti permasalahan yang dimasukkan di situ adalah yang terkait ibu hamilnya, ya. Ibu hamil yang mengalami penurunan imunitas, atau kalau tidak ada data terkait itu ya ibu hamil yang terkonfirm COVID di sana berapa gitu ya. Kemudian di Indonesia atau mulai mengerucut ya dari dunia, Indonesia, kemudian dari provinsi, kabupaten, baru di tempat penelitian. Nah itu berapa nanti kasusnya. Seperti itu. Kemudian kronologisnya sama ya, kemudian faktor-faktor penyebabnya apa ya, apakah ada komorbid dan lain sebagainya, itu jangan sampaikan juga ya. Kemudian apa namanya, solusi ya, solusinya, solusi baik dari peneliti atau mungkin dari program pemerintah atau dari program rumah sakit sendiri dari tempat penelitian. Nah itu apa terkait permasalahan yang jenengan temukan itu, bagaimana solusinya? Gitu. Pastinya kan sudah ada solusi ya Bu ya? Ada kebijakan dari rumah sakit ingatan tadi. Nah boleh kebijakan dari rumah sakit atau dari peneliti sendiri, mungkin ada kebijakan yang ingin dituangkan atau yang ingin disampaikan ya. Kan harapannya nanti kan penelitian ini tidak berhenti di Bu Dita saja, nggih. Siapa tahu bisa meningkatkan mutu dari pelayanan rumah sakit seperti itu ya, dengan adanya kebijakan-kebijakan baru ya untuk menangani masalah ini seperti itu. Nggih. Terus untuk ya, untuk tujuan khususnya yang terakhir Bu, yang keempat itu menganalisis, nggih. Menganalisis hubungan. Menganalisis hubungan. Ya. Kemudian ditambahkan keaslian penelitian. Ya. Keaslian penelitian di bab 1, bagian akhir nanti ditambahkan baik dari jurnal nasional maupun jurnal internasional. Ya. Yang sama dengan variabelnya panjenengan atau hampir sama. Terus ini tingkat pemahaman, ini C2 nggih. C2 dari pengetahuan. Indikatornya. Oke, indikatornya ada. Ya.
Terus untuk populasinya siapa dan berapa, Bu? Kalau populasi itu nanti perhitungannya pada saat penelitian, gitu, Bu Retno. Tergantung panjenengan. Kalau misalkan datanya sudah pasti, itu bisa dimasukkan. Kalau datanya pasti, misalkan jenengan populasinya adalah semua ibu hamil yang berkunjung, gitu, nggih. Kalau ada data pasti bisa dimasukkan. Kalau belum, berarti ya nanti ketika penelitian, nggih. Tapi di sini ini saya lihat punya jenengan soalnya simple random teknik samplingnya. Kalau simple random berarti kan sudah pasti ininya populasinya, karena harus dimunculkan jumlah populasinya berapa, kemudian dilakukan penghitungan besar sampel ya, jadi nanti muncul jumlah sampelnya berapa, seperti itu. Tapi kalau misalkan belum pasti ya nanti mungkin bisa rencananya Bu Dita bagaimana? Apakah nanti pasien yang datang itu yang dijadikan responden atau ada kriteria khusus? Kalau saya rencananya pasien yang datang, Bu, pasien yang datang untuk ANC di poli kandungan. Oh, ngaten. Oke, berarti nanti bisa diganti teknik samplingnya, Bu. Asidental, nggih. Oh, jadi tidak kesulitan. Memang kalau seperti ini kan, kasus seperti ini datanya kan masih belum pasti ya, Bu, belum ya, belum pasti. jelas. Ya, kecuali kalau misalkan misalkan meneliti mahasiswa S1 kebidanan sudah jelas mahasiswanya sekian gitu. Nah, boleh menggunakan random karena sudah pasti jumlahnya ya. Tapi kalau memang belum pasti nanti biar jenengan tidak kesulitan juga, monggo nanti masukan dari Bu Sani dan Bu Erma juga Kalau dari saya mungkin jenengan bisa menggunakan asidental ya. Jadi yang sewaktu-waktu nanti ditemui pada saat penelitian itulah yang jenengan jadikan sampel seperti itu. Jadi boleh tidak dicantumkan jumlah populasinya gitu, nggih. Terus untuk nah ini untuk di bab 3-nya mungkin terkait ini bisa dikurangi nggih Bu, terkait teorinya nggih. Jadi populasi adalah, sampel adalah. Nah ini nanti langsung aja. Ini ada ketidaksamaan Bu antara yang di kerangka kerja sama populasi sampel yang di bawahnya. Yang di kerangka kerja populasinya adalah semua pasien dengan kunjungan pertama. Terus yang di bawah itu semua ibu hamil yang melakukan ANC. Nah, mana yang mau panjenengan jadikan populasi sampel? Ngapunten, berarti kerangka kerjanya itu belum saya ganti karena awalnya itu memang mau ngambil ANC kunjungan pertama, Bu. Tapi karena sekarang itu kunjungannya dibatasi, jadi kalau saya ngambilnya nanti ANC kunjungan pertama saja, nanti respondennya sedikit sekali. Sedikit. Nggih, betul. Iya, oke. Nanti jenengan sesuaikan nggih. Sami-sami. Terus untuk variabel di definisi operasional untuk variabel pemahaman. Nah, ini untuk parameter atau indikatornya bisa menggunakan ini ya Bu ya. Jadi apa yang ingin Bu Dita ketahui atau yang ingin Bu Dita dapatkan dari responden terkait pemahaman COVID. Ya, misalkan apakah definisi dari COVID, ya, kemudian tanda gejalanya, pencegahannya, ya, penanganannya, apakah seperti itu? Nah, itu bisa dimasukkan di indikator atau di parameternya. Seperti itu, nggih. Terus ini
Untuk dukungan keluarga, ya. Ini kuesioner panjenengan membuat sendiri atau mengadop, Bu? Membuat sendiri, Bu. Tapi untuk yang itu, untuk yang kriteria di apa perilaku peningkatan imunitas itu saya ngambil dari web. Cuma belum pernah dibuat kuesionernya sih, memang kriterianya aja yang saya ngambil dari web. Oh gitu, bukan dari penelitian terdahulu nggih? Mboten. Karena nyari Ya, mboten kepanggih, Bu. Oke. Ya berarti nanti jenengan uji validitas reliabilitas ya Bu nggih. Oh, nggih. Nggih. Nggih, Bu. Enggak apa-apa, buat sendiri enggak apa-apa, malah lebih bagus. Nanti siapa tahu nanti punya jenengan diadop oleh peneliti selanjutnya. Ya, tapi nanti perlu diuji validitas dulu sebelum dilakukan penelitian ke responden panjenengan, nanti perlu diuji validitas reliabilitas di responden lain ya, di tempat lain yang memiliki karakteristik sama atau hampir sama penelitian panjenengan. Nggih, betul. Nggih. Jadi nanti berarti untuk kisi-kisinya juga disesuaikan nggih. Oh, nggih. Nggih, Bu. Disesuaikan. Terus kisi-kisinya disesuaikan, parameternya tadi disesuaikan dengan definisi operasional. Terus untuk ini kisi-kisi ya untuk item pertanyaan. Nah, itu yang baik ya, itu adalah yang sama atau selisihnya maksimal 1 antar indikator. Jadi misalkan punya jenengan dukungan keluarga ada 4 indikator. Ini sudah bagus punya jenengan untuk dukungan keluarganya ya. Dukungan keluarga ada 4 indikator. Untuk jumlah kuesionernya atau item pertanyaannya itu masing-masing indikator sama atau selisih maksimal 1 gitu, Bu. Jadi kalau yang contoh yang pemahaman kisi-kisi panjenengan yang pemahaman itu di indikator kedua itu kan ada 5. 5, nggih. Nah, di indikator 1 ada 3, indikator ketiga ada 2. Nah, itu kurang bagus. Kalau bisa sama atau selisih maksimal 1. Jadi nanti ketika itu syarat butir soal ya, syarat butir soal yang baik gitu. Nanti ketika diuji validitas reliabilitas ternyata ada beberapa yang dari indikator itu tidak valid ya, maka jenengan lihat lagi nanti. Karena ini kan panjenengan buat sendiri nggih. Nah, nanti dilihat lagi apakah yang tidak valid itu sudah ada yang mewakili di indikator tersebut. Jadi misalkan di dukungan emosional, nah itu ada 1 yang tidak valid ya. Berarti kan masih ada 4 yang valid gitu nggih. Nah, boleh jenengan hilangkan yang tidak valid tadi ya, atau bisa diganti. Tapi misalkan dari 1 indikator itu tidak valid semua, nah maka panjenengan wajib untuk mengganti, membuat instrumen baru seperti itu. Ya, yang penting semua indikator itu harus terwakili. Gitu nggih. Ininya sudah bagus. Oh ya, untuk dukungan keluarga, kalau menggunakan skala Likert minimal ada 4 item gitu nggih. Jadi selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Nggih. Kalau netral itu memang enggak, kalau bisa jangan digunakan memang ya. Netral bukan ini, bukan suatu jawaban. Ya, begitu juga yang peningkatan imunitas. Nanti bisa jenengan tambahkan. Terus untuk ujinya nanti Bu Sani ya, pakarnya uji statistik. Terus untuk daftar pustaka nanti disesuaikan dengan Mendeley ya, nanti Bu Erma ini pakarnya. Nanti bisa disesuaikan.
Oke, itu saja Bu Dita, masukan dari saya nih sudah cukup bagus sekali. Ya hanya masukan-masukan aja. Nggih, terima kasih. Nggih. Boleh bertanya sekedar nggih, Bu. Untuk skala masalah yang untuk jumlah ibu hamil yang confirm itu kalau skalanya dari Indonesia kemarin saya tidak menemukan datanya, Bu. Saya sudah mencari. Terus kalau yang di kabupaten saya sudah pernah menanyakan ke dinas, tapi mereka mboten open. Jadi untuk data mungkin yang bisa saya cantumkan cuma yang dari tempat penelitian saja, Bu. Pripun ngoten niku, Bu? Ngoten. Kalau iya. Kalau browsing enggak ada ya, Bu ya? Mboten wonten kalau untuk ibu hamilnya, Bu. Secara keseluruhan. Kenapa ya? Apa memang ditutupi atau bagaimana ini? Niku ngapunten. Saya tanya ke dinas juga kesannya mereka juga mboten open, tentu saya juga tidak berani memaksa kalau memang tidak dibuka jumlahnya nggih sampun. Tapi kalau yang untuk di tempat kerja nggih, untuk yang di tempat penelitian insya Allah masih bisa dicarikan datanya karena kebetulan saya sendiri juga pemegang datanya, Bu. Oh, iya. Ya baiklah. Ya sudah, enggak apa-apa, Bu. Mungkin kemarin sudah pernah saya konsulkan ke Bu Erma karena saya juga kesulitan mencari datanya. Walah, nggih. Apa ditutup-tutupi ya kalau terkait ibu hamilnya. Kalau terkait kalau kasus yang secara keseluruhan kan ini ya, Bu ya, sangat terbuka sekali ya. Jadi kasusnya sekian. Itu kan ada nggih kalau yang umum yang general nggih. Iya, kalau general ada, Bu, ada sumbernya juga. Nggih. Ya sudah yang ini jenengan masukkan yang general enggak apa-apa, Bu, yang kalau memang benar-benar enggak ada nggih. Yang dunia Indonesia provinsi bisa dimasukkan di yang general, nanti yang di tempat penelitian jenengan masukkan yang khusus ibu hamilnya. Oh, siap, Bu. Nggih. Matur nuwun, ada lagi cerita? Nggih, sementara sampun. Oke, baik. Nggih, terima kasih. Itu saja dari saya nggih, Bu Dita. Sekali lagi selamat, Bu Erma. Kembali ke Bu Erma. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Retno Palupi tadi untuk masukan-masukan. Thanks for suggestion from Mom Retno Palupi. Sudah jelas nggih Bunda nggih? Tadi sempat sudah diskusi ya, mengklarifikasi ya. Nggih, alhamdulillah sudah Bu Erma. Nggih, baik nggih. Selanjutnya Bu Sani, monggo Bu Sani. Baik, selamat pagi Bu Erma, Bu Ditya, Bu Retno Palupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf ya, saya off video nggih. Saya sudah banyak masukan yang disampaikan oleh Bu Retno Palupi dan mayoritas saya juga setuju. Nah, namun ini ada beberapa yang harus saya sampaikan juga, yang harus saya konfirmasi kepada Bu Ditya terkait dengan proposalnya. Baik. Saya buka ininya ya, proposalnya. Oke. Pertama tadi saya lihat dari judulnya ya, hubungan pemahaman ibu dan dukungan keluarga dengan peningkatan imunitas. Peningkatan imunitas ini awal mula tadi saya kira ini adalah penelitian eksperimental. Karena dari judulnya pengen mengetahui peningkatan imunitas. Saya kira nanti untuk peningkatan imunitas nanti Bu Ditya melihat bagaimana respon imun dari si responden ini, apakah mau dilakukan tes imunologi atau bagaimana. Nah, terus kemudian setelah saya coba pahami proposalnya tadi di bab 3 itu sempat bilang bahwa yang dilihat itu adalah usahanya, usaha peningkatan imunitasnya. Nah, berarti di sini saya menemukan ada ketidaksinkronan antara judul dengan isi dari proposal. Nah ya, jadi nanti ditetapkan sekalian sekarang Bu Ditya ini mau melihat respon imunnya atau usaha dari respondennya untuk meningkatkan imun. Usaha untuk meningkatkan imunnya, Bunda. Oke, baik, usahanya ya yang mau dilihat. Berarti nanti dari judul bisa dilakukan telaah lagi, direvisi kalau memang perlu diubah.
ya. Bu. Supaya di sini clear dari judulnya. Oke, nah terus kemudian sekarang lanjut ke latar belakang. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Bu Retno Palupi tadi, bahwa di sini yang dibahas itu kan adalah kasusnya pada ibu hamil. Nah, tetapi di sini di dalam latar belakang belum ditemukan datanya terkait dengan jumlah kasus ibu hamil. Nah, kalau misalkan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ditya tadi sulit menemukan datanya karena mungkin penyedia data cenderungnya close case ya. Jadi tidak mau menunjukkan jumlah kasus dari ibu hamil yang terkonfirmasi COVID-19. Oke, jadi tidak apa-apa kalau misalkan masalahnya seperti itu bisa ditunjukkan saja data dari hasil studi pendahuluan. Jadi Bu Ditya ya, untuk studi pendahuluan itu sayang sekali eman-eman kalau tidak disampaikan di dalam latar belakang ini hasilnya. Jadi kalau di sini saya baca hanya menyebutkan bahwa survei yang dilakukan di Poli bla 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 menyebutkan mayoritas ibu hamil belum memahami betul. Nah, kalau bisa ketika melakukan penelitian itu jangan menunjukkan atau menggunakan kata-kata yang dia sulit untuk diterjemahkan dalam bentuk real ya. Jadi kalau misalkan data melakukan studi pendahuluan terkait dengan bagaimana kondisi di lahan, itu kalau ada datanya, kalau ada jumlahnya, disampaikan di latar belakang sehingga itu nanti bisa dijadikan dasar untuk menentukan jumlah populasi. Dari jumlah populasi itu nanti diturunkan lagi untuk menentukan jumlah sampel yang mau digunakan. Kalau memang jumlah sampelnya itu tadi disebutkan di studi pendahuluan itu menemukan 45 ya, 45 ibu hamil. Itu 45 itu dalam kasus 1 bulan atau beberapa bulan, Bu Ditya? Itu 1 bulan, Bu. 1 bulan, oke. Nah, ya rencananya kan nanti penelitian akan dilakukan selama berapa lama? Rencananya 2 minggu kalau nanti memenuhi. 2 minggu, oke. Berarti kalau 1 bulan itu 45, berarti kalau dalam 2 minggu nanti dapatnya adalah separuhnya. Kira-kira ya, kita memprediksi saja sekitar 25 paling banyak. Nah, kalau jumlah populasinya saja segitu, saya kira nanti lebih tepatnya nanti mengambil keseluruhan dari populasi karena sangat sedikit sampelnya. Jadi kalau misalkan penelitian ini sangat sedikit dan mau dilakukan kuantitatif, itu kan saya kira alangkah baiknya kalau diambil keseluruhan dari populasinya. Gitu. Kecuali kalau populasinya terlalu banyak sehingga peneliti tidak bisa menggunakan keseluruhan populasi, itu it's okay, kita ambil samplingnya. Tetapi kalau jumlah populasinya hanya sedikit, ambil saja semuanya. Tetapi juga harus berdasarkan dari kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Peneliti punya kriteria enggak? Nanti responden mana yang bisa dijadikan untuk penelitian sama responden yang tidak dilakukan penelitian, ada enggak? Nanti yang saya ambil untuk respondennya itu ibu hamil yang melakukan kunjungan ANC di Poliopsin saja, Bu. Maksudnya kalau yang kunjungan non ANC nanti buatan khusus untuk ANC mawon. Kenapa seperti itu, Bu Ditya? Karena ini kan yang saya ambil ibu hamilnya mawon. Jadi yang untuk pasien tidak hamil, kasus-kasus ginekologi tidak saya ambil pasiennya. Maksudnya adalah yang saya kira tadi maksudnya Bu Ditya itu adalah pasien-pasien yang kunjungan rutin ANC ke rumah sakit, enggak ya? Betul, yang datang pada saat saya penelitian yang melakukan ada ibu hamil melakukan ANC yang datang itu saya ambil jadi responden, Katan. Kalau definisi dari kriterianya seperti yang disebutkan Bu Ditya tadi, saya rasa kok kurang tepat ya. Maksudnya ini kan sudah jelas dari judulnya bahwa ini memang kasusnya diambil untuk kasus ibu hamil. Nah, kalau kriteria eksklusinya adalah pasien yang tidak hamil gitu, ya jelas itu bukan suatu
saya kira kurang tepat kalau dimasukkan ke dalam kriteria eksklusi gitu. Coba nanti ditelaah lagi untuk kriterianya. Kira-kira ada enggak yang lain? Kriteria inklusi maupun eksklusinya untuk pengambilan responden ini. Kalau eksklusinya sementara kok saya masih belum nemu nih, Bu. Oke, coba nanti Iya. ditelaah lagi nggih Bu Ditya, dilihat dari mungkin bisa disimak dari referensi-referensi yang ada. Itu ya, jadi masukan pertama dari saya itu tadi adalah memasukkan data realnya hasil dari studi pendahuluan ke dalam latar belakang, terus kemudian dari situ bisa diturunkan untuk menentukan populasi dan sampelnya. Berikut juga teknik samplingnya karena sangat dipengaruhi oleh studi pendahuluan ini. Nah, terus kemudian berikutnya perumusan masalah. Perumusan masalah dengan tujuan penelitian itu hendaknya adalah sinkron. Jadi terutama kalau rumusan masalah itu kan dalam bentuk kalimat tanya. Nah, itu harus sinkron dengan tujuan penelitian, terutama tujuan khususnya. Jadi kalau di tujuan khusus itu panjenengan menentukan ada empat tujuan, maka nanti di rumusan masalah juga ada empat poin ya yang menanyakan terkait dengan tujuan khusus. Jadi dari tujuan khusus itu diubah menjadi kalimat tanya, kemudian diletakkan di dalam perumusan masalah, pertanyaan penelitian begitu. Ya. Jadi kalau di sini tujuan khususnya yang pertama mengidentifikasi pemahaman ibu hamil tentang COVID-19, berarti nanti bisa dibuat rumusan masalah itu adalah bagaimana pemahaman ibu hamil tentang COVID-19 di RSUD, bla bla bla, itu gitu nggih. Berarti nanti rumusan masalahnya boleh lebih dari satu gitu? Boleh. Rumusan masalah itu sinkron dengan tujuan penelitian. Jadi di rumusan apa sih masalah yang pengen diketahui oleh si peneliti itu disebutkan semuanya di pertanyaan penelitian ya. Terus kemudian dari pertanyaan penelitian itu dijawab di tujuan penelitian itu, terutama di tujuan khusus gitu. Itu ya. Terus Oke, di sini Bu Ditya menyebutkan manfaat bagi institusi kesehatan, instansi kesehatan itu adalah untuk menjadi masukan untuk mengadakan program. Alangkah baiknya lagi kalau Bu Ditya itu sudah menyebutkan program apa sih yang perlu diagendakan di instansi kesehatan tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan ibu hamil terkait dengan COVID-19. Coba nanti diulas lagi di sini. Oke. Nah, terus kemudian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini ini ya terkait dengan sitasi. Saya menganjurkan bahwa Bu Ditya ini dalam mengambil atau mensitasi atau mengkutip ide atau gagasan dari seseorang itu jangan langsung di copy paste begitu saja, tetapi berikan opini dari atau mungkin Bu Ditya bisa menyimpulkan dari yang di copy paste itu, dari yang dikutip itu seperti apa, dijelaskan kembali seperti itu. Gitu. Terus di sini saya lihat ada beberapa referensi itu yang tahunnya sangat lama sekali. Coba nanti diperbarui lagi untuk referensinya. Kecuali kalau teori-teori yang grand teori ya, yang teori-teori yang ditemukan awal banget gitu ya. Itu boleh. Di sini banyak sekali ya, ada 1987, 2009. Nah, paling tidak itu kan kalau dari referensi dari jurnal itu tuh paling tidak 5 tahun terakhir, karena penelitian itu sangat cepat ya, sangat cepat kemajuannya. Jadi ambil 5 tahun terakhir,
Terus kemudian kalau buku bolehlah 10 tahun terakhir. Tapi di sini lebih dari 10 tahun ada ini, banyak sekali saya temukan. Nanti saya teliti lagi. Coba nanti diperbarui lagi referensinya. 90, 99 ini banyak sekali nih. Oke, diperbarui ya supaya kemutakhiran dari penelitian panjenengan itu bisa kita bisa diakui gitu. Oke. Oh ya, terus di latar belakang itu tadi ada beberapa poin dari yang kita lihat dari judul itu tidak disampaikan di dalam latar belakang. Misalnya di latar belakang itu banyaknya itu membahas terkait dengan COVID dan COVID. Lalu bagaimana dengan variabel yang lainnya? Misalnya adalah pemahaman dan dukungan keluarga. Itu disampaikan secara sekilas di dalam latar belakang. Apa sih pentingnya pemahaman dari ibu hamil itu sendiri sama dukungan keluarga terkait dengan usaha untuk peningkatan imunitas ibu hamil di masa pandemi. Itu pentingnya apa? Itu dimasukkan di latar belakang supaya nanti penelitian ini tuh terlihat urgensinya. Kenapa kok penting dilakukan penelitian ini? Itu ya. Perlu ditambahkan. Terus kemudian di sini, oke. Kerangka teorinya belum ada ya, belum dibuat ya di sini. Oh iya, yang sementara ada adalah kerangka kerja. Coba nanti dibuat ya, supaya nanti pembaca itu tahu maksudnya jalan pemikirannya Bu Ditya di penelitian ini tuh bagaimana berdasarkan dengan teori-teori yang sudah diambil. Iya, coba dibuat dulu. Terus di sini oke. Desain penelitian di sini hanya menyebutkan pendekatan penelitiannya saja, tetapi tidak desain dari penelitian ini sendiri ini sebenarnya termasuk ke dalam penelitian analytical observasional ya. Nanti ditambahkan untuk terkait dengan desain penelitian analytical observasional. Nah, baru nanti setelah itu menyebutkan bahwa pendekatan yang dilakukan adalah cross seksional, gitu. Oke, analisis data. Oke, populasi dan sampel itu tadi ya, ditambahkan berdasarkan dari studi pendahuluan. Terus, oke, definisi operasional, Bu Ditya, mohon dijelaskan terkait dengan definisi operasionalnya, terutama di sini terkait dengan parameter atau indikator dari semua variabel, baik bebas sama variabel terikat. Definisi operasionalnya yang untuk pemahaman ibu hamil tentang COVID-19, itu ibu hamil dapat memahami, menerjemahkan, dan menginterpretasikan ilmu yang didapat dari orang lain, buku, ataupun media yang lain tentang penyakit COVID-19. Kalau dukungan keluarga, definisi operasionalnya sikap, tindakan, penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya berupa dukungan informasional, penilaian, instrumental, dan emosional. Kalau untuk usaha peningkatan, dijelaskan dukungan emosionalnya bagaimana, instrumental itu bagaimana? Kalau yang dukungan emosional itu mungkin bisa memberikan dukungan kepada ibu hamil itu sendiri, Bu. Seperti misalnya kalau misalnya ibu hamil itu berkeluhan, mungkin keluarganya bisa memberikan dukungan dengan menanyakan bagaimana keadaannya, apa yang dia keluhkan, terus mungkin apa yang bisa dilakukan oleh keluarga untuk memberikan dukungan kepada ibu hamil itu sendiri, gitu Bu. Lalu bisa juga untuk itu memberikan kesempatan ibu hamil untuk melakukan aktivitas apa yang dia inginkan, seperti itu. Kalau untuk dukungan penilaian atau penghargaan mungkin
dengan memberikan pujian. Kalau misalnya ibu hamil itu bersedia melakukan ANC secara teratur, itu memberikan pujian karena dia sudah mau melakukan ANC-nya. Terus dengan mendukung penuh apapun tindakan atau pilihan yang dilakukan oleh si ibu hamil itu sendiri. Kalau dukungan informatif mungkin dengan memberikan informasi, maksudnya dari keluarga memberikan informasi terkait apa-apa yang ditanyakan oleh si ibu hamil itu sendiri, atau mungkin memberikan nasihat-nasihat atau masukan terkait dengan pilihan, misalnya kalau misalnya ada pilihan pengobatan atau pilihan tindakan gitu. Lalu sama tadi yang belum. Dukungan instrumental. Kalau dukungan instrumental mungkin dengan menyiapkan misalnya peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh oleh ibu hamil itu sendiri, atau mungkin kebutuhan dalam bidang keuangan. Oke, baik. Lalu kalau pemahaman ibu hamil yang terdiri dari translasi, interpretasi, ekstrapolasi, itu maksudnya bagaimana? Terus coba dari parameter itu coba diterjemahkan ke dalam kuesioner di lampiran itu. Yang termasuk ke dalam indikator translasi itu disampaikan di poin kuesioner yang mana? Kok bisa mengetahui bahwa poin pertanyaan ini itu merupakan indikator dari interpretasi, atau poin pertanyaan ini merupakan indikator dari poin ekstrapolasi? Coba Bu Ditya. Oke, yang untuk kuesioner pemahaman sebetulnya. Oke. Untuk yang translasi, karena di sini translasi itu menerjemahkan, jadi saya itu mengambil pertanyaan seperti pernyataan yang nanti ditentukan benar atau salahnya, seperti virus corona dapat mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernafasan atas pada seseorang, atau COVID-19 bisa dicegah dengan rajin mencuci tangan dan menjaga jarak dengan orang lain. Lalu pertanyaan yang ketiga, dan tidak memakai masker bisa meningkatkan risiko penularan virus COVID-19. Itu dari situ itu maksudnya untuk indikator translasi. Menerjemahkan informasi yang didapat oleh ini ya ibu hamil. Terus kalau interpretasi? Kalau interpretasi itu saya ambil pernyataan infeksi virus corona dapat dideteksi dengan pemeriksaan swab PCR. Lalu demam, batuk kering, dan kelelahan merupakan gejala paling umum seseorang terinfeksi COVID-19. Lalu salah satu gejala paling berat yang bisa terjadi pada penderita COVID-19 adalah sesak nafas yang menyebabkan kematian. Terus penderita COVID-19 biasanya dilakukan isolasi sesuai dengan gejala yang muncul. Sampun Bu, untuk yang interpretasinya itu, yang untuk ekstrapolasinya, kekebalan tubuh yang baik akan memungkinkan kita menang melawan virus. Lalu yang kedua, makan makanan yang bergizi dan rajin berolahraga bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Oke, ini ada referensinya ya, ada referensi atau ada penelitian terdahulu yang menggunakan indikator pertanyaan yang sama, Bu Ditya? Saya mengambilnya dari teori, Bu. Dari teori, terus kemudian diterjemahkan sendiri ke dalam pertanyaan seperti itu? Oh gitu. Jadi ini memang benar-benar instrumen ini belum pernah digunakan di penelitian sebelumnya. Atau ada pertanyaan-pertanyaan itu yang mirip, terus kemudian Bu Ditya tinggal menambahkan atau menerjemahkan ke dalam penelitian ini gitu. Sementara saya ngambilnya dari teori saja, Bu. Oh gitu. Baik. Baru Bu Sani. Oke, siap. Oke. Berarti di sini Bu Ditya belum pernah menemukan ada penelitian yang serupa dengan penelitian ini, nggih? Iya, saya mencari pemahaman yang tentang COVID-19 itu untuk kuesionernya saya tidak menemukan, Bu. Bukan kuesionernya saja, tetapi topik penelitiannya. Topik penelitiannya sementara yang saya temukan kemarin hanya pengetahuan, mengkaji pengetahuan mawon. Kalau yang untuk pemahaman, kemarin saya dapat teori pemahamannya, tapi bukan dari yang kasus COVID-19, dari kasus yang lain.
Oke, baik. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan ya di bab 2-nya terkait dengan keaslian penelitian, bahwa ada pun penelitian yang sama dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang, terus kemudian disebutkan perbedaannya itu di mana. Gitu, supaya terlihat novelty-nya, novelty dari penelitian ini seperti apa. Itu di bab 1 nggih Bu Sani? Ya, di bab 2 setelah teori-teori itu. Setelah teori, sebelum menunjukkan kerangka teorinya. Kan ini kerangka teorinya belum dibuat ya. Jadi nanti sebelum membuat kerangka teori ditambahkan juga terkait dengan keaslian penelitian. Gitu. Terus oke. Jadi di sini di bagian analisa data itu kan Bu Ditya menyebutkan bahwa nanti instrumennya itu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, di sini juga harusnya disebutkan juga terkait dengan instrumentasi. Jadi sebelum uji seharusnya di bagian ini bolehlah diletakkan setelah definisi operasional itu ditambahkan poin lagi instrumen penelitian. Jadi nanti akan lebih menjelaskan instrumen penelitian ini itu seperti apa sih, terdiri dari berapa pertanyaan, terus jadi sebelum dituangkan ke dalam lampiran yang isinya kuesioner itu panduannya dari instrumen panjenengan itu bagaimana? Itu disampaikan di poin tersendiri setelah definisi operasional, gitu ya. Maksudnya yang panduan kados pundi Bu Sani? Instrumennya, pembuatan instrumen. Oh, Nggih. Termasuk yang ujinya itu berarti nggih. Ujinya kan itu sudah ada di poin analisa data. Biarkan saja di situ untuk uji reliabilitas sama validitas. Iya, khusus membahas tentang instrumennya. Karena kan ini instrumennya baru. Jadi nanti pembaca biar mudah ketika mau mengadop instrumen yang Anda gunakan ini. Siap Bu Sani. Itu oke. Nah, terus kemudian turun lagi di sini analisis univariat. Oke, sebelum ke analisis. Saya kira untuk kuesionernya perlu ditambahkan informasi tambahan ya. Di sini ya, ini kan lampiran kuesioner. Nah, ini apakah Bu Dita itu tidak memerlukan informasi terkait dengan karakteristik responden? Nanti saya tambahkan untuk formnya Bu. Itu cuma untuk lampiran saja yang saya sertakan. Nanti kersane penguji perso, nanti instrumen saya seperti ini ngoten. Tapi formnya nanti ada sendiri. Harusnya dilengkapi sekaligus di sini ya, di lampiran kuesioner. Itu karakteristiknya dari responden bagaimana untuk tambahan informasi sehingga nanti bisa memberi ketika membahas hasil penelitian itu bisa lebih mendalam. Kira-kira kok pemahamannya kurang itu disebabkan oleh apa? Oh, ternyata karakteristik respondennya, pendidikannya setingkat ini ataupun setingkat apa gitu ya, lebih tinggi ataupun lebih rendah gitu. Terus kemudian penghasilannya bagaimana sehingga usaha pemenuhan imunitasnya itu hanya seperti ini, hanya bisa mengkonsumsi bahan-bahan yang bagaimana dan lain sebagainya kayak gitu. Oke. Terus kita menuju ke analisa. Analisa ini ada univariat sama bivariat. Ini di bivariat ini apakah ada yang belum disampaikan? Ini kalimatnya terpotong soalnya. Pada penelitian ini dilakukan analisis untuk mengetahui titik, begitu saja kah? Mengetahui apa Bu Ditya? Ini gitu ya, dilengkapi ya. Iya Bu. Terus di sini analisis bivariatnya belum ditentukan. Ini pakai uji menggunakan software apa? Sudah ada bayangan, Bu Ditya?
Rencananya nanti karena berasumsi bahwa datanya itu berdistribusi normal, kemungkinan pakai kendal tau rencananya, karena skala data saya ordinal dengan ordinal gitu. Terus buat terbesar nih. Oke, baik. Ini kan tujuan, kita lihat dari tujuan penelitian ya. Tujuan penelitiannya yang dilakukan oleh Bu Dita ini kan adalah asosiasi ya. Asosiasi artinya ingin mengetahui hubungan dari variabel bebas dan variabel terikatnya seperti apa. Ya, dan kemudian skala yang digunakan ini adalah ordinal. Jadi betul yang disampaikan oleh Bu Ditya itu asumsinya nanti mau pakai Spearman atau pakai kendal tau. Tetapi nanti kalau misalkan hasil normalitas datanya itu berdistribusi normal, bisa pakai kendal. Tapi kalau tidak normal, Spearman. Nah, tetapi perlu dilakukan uji dulu biar tahu ini normal atau tidaknya bagaimana kalau tidak dilakukan uji normalitas. Jadi disampaikan dulu di sini nanti sebelum memutuskan untuk melakukan kendal tau itu seperti apa, uji apa yang harus dilakukan gitu. Gitu nggih. Saya tambahkan nanti, Bu. Oke, baik. Terus kemudian di daftar pustaka ini belum pakai Mendeley ya, Bu Ditya? Iya, belum. Kenapa? Itu kemarin masih menata sebisanya dulu, Bu. Nggak kerja 2 kali, harusnya sekali saja dengan Mendeley sudah bisa ini. Tapi bisa ya Bu Ditya menggunakan Mendeley? Insya Allah nanti belajar lagi, Bu. Oke. Karena biar ini loh Bu, kalau pakai Mendeley itu bisa kelihatan kok ini pakai Mendeley atau tidak dilihat dari strukturnya. Dari strukturnya ini tuh nggak sama. Ada yang menyampaikan tahunnya itu setelah nama autor. Terus ada yang setelah judul. Nah ini kan nggak sama, nggak rapi gitu loh. Jadi saya sarankan untuk dimasukkan ke dalam Mendeley dulu ya referensi-referensinya, terus nanti ditambahkan di sini. Jadi siap bisa nih. Itu terus kemudian perlu diupdate juga untuk referensi yang digunakan, dilihat dari tahunnya. Terus kemudian, nah ini ada yang hanya menyampaikan linknya saja. Lah link ini siapa penulisnya, terus ini isinya itu membahas tentang apa, tahun berapa, ya itu kan tidak dijelaskan, dilengkapi lagi nggih. Dia bisa nih. Ini juga ada sumber yang sama-sama Kemenkes RI-nya, sama-sama tahunnya, cuman topiknya berbeda. Nah ini nanti penulisan yang seperti ini akan lebih mudah pakai Mendeley. Nanti bisa bisa lebih rapi lagi. Jadi walaupun nanti ambilnya itu dari, misalkan di sini kalau saya baca itu Halodoc. Oke, Halodoc itu kalau di situ ada yang menulis terkait dengan ini artikel kan ya. Kalau dari Halodoc ini pastinya nanti bentuknya. Nah, itu kan artikel tersebut ada yang menulis. Nah, siapa penulisnya itu dilengkapi juga. Kalau misalkan tidak terlihat dengan jelas siapa penulisnya, tahun terbitnya itu kapan, saya kira jangan dijadikan sebagai referensi untuk artikel penelitian seperti ini ya. Jadi benar-benar ambil referensi itu yang keabsahan datanya itu memang benar-benar tidak diragukan kebenarannya. Oke, mungkin itu yang masukan dari saya, Bu Ditya. Selamat melanjutkan. Semoga nanti lancar mengerjakan revisinya dan bisa segera melakukan penelitian karena sudah pada tanggal penelitian ini harusnya pada bulan Desember kan. Oke, baik. Terima kasih Bu Ditya, Bu Erma. Saya kembalikan lagi kepada Bu Erma. Oke, baik. Terima kasih Bu Sani untuk masukannya ya. Oke. Selamat Bu Ditya. Tadi dari Bu Sani sudah bisa dipahami nggih? Sakit, tapi ada yang mau ditanyakan boleh nggih Bu ke Bu Sani? Nggih, monggo. Kalau mau mau dikonfirmasi ke Bu Sani, monggo. Iya, untuk uji instrumennya Bu Sani, yang kemarin pada saat pelajaran biostatik
statistik saya pernah tangletang jenengan Iya. kalau nggak salah untuk uji instrumen itu kalau misalnya dilakukan di tempat yang sama dengan responden yang berbeda itu boleh nggih Bu. Misalnya dulu saya tanya itu yang satu sama-sama di RSUD Kabupaten Kediri, cuma yang satu di Poli Kandungan untuk penelitiannya, untuk uji instrumennya saya ambil di ruang bersalinnya. Memang harusnya seperti itu. Jadi responden yang digunakan untuk uji validitas reliabilitas itu harus berbeda dengan responden yang dilakukan untuk penelitian. Sehingga responden itu tidak menjawab pertanyaan lebih dari satu kali. Jadi buatan harus di rumah sakit lain gitu kan buatan Ibu? Tidak Bu, tetapi nanti juga harus dipertimbangkan apakah populasinya ini mencukupi untuk dilakukan penelitian. Kalau populasinya sangat sedikit, maka pertimbangan untuk memilih lokasi yang lain. Batasan untuk uji instrumen itu berapa responden Bu? Biasanya paling tidak 15 Bu yang digunakan. Nggih, matur nuwun informasinya Bu Sani. Oke, sami-sami. Oke, baik. Sampun Bu Ditya. Sampun Bu Elma. Sudah jelas nggih. Oke, Nggih, baik. sampun. Terima kasih. Tadi banyak masukan sekali ya dari Bu Palupi, Bu Sani. Pada prinsipnya adalah supaya penelitiannya Bunda Ditya itu lebih sempurna, seperti ya, menyempurnakan ya Bunda nggih. Oke, baik. Yang penting tadi masukan-masukan revisi-revisi sudah dipahami nggih dari semua penguji nggih. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Palupi dan Bu Sani. Pada prinsipnya saya menerima nggih untuk masukan-masukannya karena kemarin ini memang benar-benar Bu Ditya ini luar biasa ya. Saya hanya memberikan sedikit-sedikit begitu. Jadi pas konsul itu hanya masukannya sedikit-sedikit tapi menerjemahkannya Bu Ditya sudah sangat luar biasa seperti itu. Oke. Baik, terutama memang kemarin kita pemahaman ya untuk mengambil pemahaman itu karena dari hasil workshop kemarin bahwa memang penelitian yang belum banyak nggih, ya, akhirnya memang mengambil pemahaman. Nah, cuman ya itu tadi karena belum ada penelitian gitu, memang agak kesulitan ya untuk mengambil menerjemahkan ke dalam bentuk kuesioner ya. Karena kalau pengetahuan kan memang indikatornya pengertian, manfaat, tujuan. Nah, tapi kalau pemahaman itu kan ada indikatornya, ada 3 ya kemarin interpretasi, ekstraplorasi seperti itu. Dan Bunda Ditya kemarin juga sempat Bu seperti apa ya kuesionernya seperti itu. Dan saya kemarin juga searching hanya dapatnya memang secara teori saja dan Bunda Ditya benar-benar menerjemahkan ke dalam kuesioner seperti itu berdasarkan teorinya gitu. Dan saya memang kalau melihat dari teorinya seperti itu ya, bukan hanya adalah pengertian tapi dia lebih dalam lagi nggih Bunda ya. Jadi dia bisa menganalisis, menginterpretasikan seperti itu. Memang pertanyaan itu ya agak susah sih mungkin nanti ada kita lihat nggih Bunda ya nanti saat penelitian ya dengan pertanyaan pemahaman itu seperti apa responden itu gitu. Karena kan biasanya responden kan maunya yang simpel seperti itu nggih Bunda nggih. Nah, kemarin memang terkait tentang peningkatan imunitas memang agak ada miss ya. Sebenarnya kan harusnya ada data terlebih dulu, kemudian banyak ya bukan banyak ya, ada data yang terkonfirmasi. Nah, dari yang terkonfirmasi itu kita melihat ya tadi ada 2 versi. Yang pertama imunitasnya itu sendiri. Kemudian setelah imunitas turun, bagaimana caranya meningkatkan imunitas kan seperti itu. Jadi itu kan eksperimen. Kemudian yang kedua adalah usahanya, gitu. Nah, usaha untuk meningkatkan imunitas di masa pandemi seperti ini, nggih Bunda nggih. Nah, dengan adanya dukungan keluarga. Nah, karena memang dari kemarin itu saya juga beberapa bimbingan tentang COVID-19 untuk ibu hamil itu tidak hanya di tempat di Kediri nggih, beberapa di luar Pulau Jawa pun juga tidak disampaikan begitu. Jadi saat saya menanyakan tentang ibu hamil yang terkonfirmasi itu tidak ada data gitu nggih. Tidak ada data begitu. Jadi akhirnya ya rata-rata yang terkonfirmasi secara umum seperti itu ya. Karena kalau kemarin itu menyampaikan di tempatnya kan tidak karena semacam dirujuk nggih begitu. Ini tidak di tempatnya sendiri yang melakukan pemeriksaan, tetapi kan di semacam dirujuk seperti jadi tidak tahu hasilnya seperti itu kalau kemarin konfirmasinya begitu. Jadi memang tidak memiliki data seperti itu.
Oke. Nah, makanya itu tadi memang agak terputus tadi imunitas. Nah, tapi di sini kan kita memang nanti dari saya sependapat dari studi pendahuluan Bunda kita gabungkan, kita tarik benang merah dari studi pendahuluan. Nah, di situ tidak apa-apa mungkin secara di Kediri kan memang tidak untuk ibu hamilnya belum tidak didapatkan data. Nah, tapi nanti untuk imunitasnya tadi benar sekali melalui studi pendahuluan Bunda gitu. Jadi selama ini responden itu seperti apa gitu. Dengan di masa pandemi seperti ini kan berawalnya kemarin itu kan supaya tidak terkonfirmasi. Nah, upayanya adalah peningkatan imunitas seperti itu. Nah, sebenarnya kan kita menanyakan yang sudah dilakukan sih selama ini ya upayanya itu apa. Nah, sebenarnya kan kalau harusnya kan kalau upayanya bagus, harusnya dia tidak terkonfirmasi kan teorinya begitu nggih Bunda ya. Tapi permasalahannya data ibu hamilnya kita nggak mendapatkan. Nah, makanya di situ tadi ada banyak pertanyaan. Nah, nanti disambung saja dari di studi pendahuluannya ya Bunda ya, tidak apa-apa. Jadi nanti tadi kan Bunda sendiri kan punya data ya, kira-kira tahu nggih di tempat Bunda ya ibu hamilnya seperti itu. Nah, nanti kira-kira yang terkonfirmasi itu kira-kira untuk peningkatan imunitasnya seperti apa kayak gitu. Apakah tadi dari beberapa peningkatan imunitas kan secara teori kan salah satunya ada beberapa pertanyaan nggih 10 nggih Bunda nggih. Nah, itu tadi 10. kira-kira dia sudah melakukan atau tidak gitu. Itu saja Bunda. Memang kita tidak bisa mengkonfirmasi untuk data yang secara global, tapi nanti di pendahuluan disampaikan gitu saja. Jadi nanti yang ibu hamilnya konfirmasi COVID berapa, dukungan keluarganya seperti apa, kemudian upayanya dia yang sudah dilakukan begitu Bunda ya. Seperti ini apa. Nah, kemudian kita tarik kesimpulan kira-kira yang antara terkonfirmasi dan yang tidak itu seperti apa gitu. Nah, itu nanti. Memang sebenarnya penelitian ini banyak sekali bisa diambil beberapa judul ya Bunda yang membandingkan antara yang imunitasnya bagus dan tidak ya. Tapi kan Bunda fokusnya ke sini nggih, langsung upaya saja dihubungkan dengan pemahamannya tentang COVID dan dihubungkan dengan dukungan keluarga. Oke, itu ya untuk latar belakang. Nah, nanti bisa juga coba Bunda atau kalau enggak coba Bunda coba searching penelitian tentang pemahaman Bunda kalau mungkin dapatkan ya, pakai kata kunci pemahaman gitu. Mungkin muncul seperti itu. Kalau kemarin saya tidak men-searching hanya langsung pemahaman begitu saja. Coba nanti Bunda searching di Google Scholar pakai kunci pemahaman COVID-19 kemudian imunitas. Coba seperti itu atau mungkin kata kuncinya ditambahkan ibu hamil. Mungkin saja sudah bisa muncul Bunda karena udah banyak penelitian ya dari kita yang konsul kan udah lama ya Bunda ya, udah bulan berapa. Mungkin kemungkinan tidak bisa ada lagi, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Bunda coba ya itu tadi terkait latar belakang. Kemudian keaslian penelitian itu tadi ya Bunda ya. Nanti keaslian penelitiannya di seperti bagan saya belum memberikan contoh ya yang bentuknya bagan kotak-kotak seperti itu. Data variabel siapa? Oh belum, oke baik nanti saya berikan gitu nanti. Oke nanti jadi langsung enak di situ jelas ada kotak-kotak seperti itu. Nanti saya berikan saja. Oke tadi sudah banyak masukan ya untuk bab 2 seperti itu. Nah terutama nanti untuk ini tadi saya juga sependapat bahwa untuk accidental sampling ya Bunda ya yang didapatkan saja. Takutnya nanti kalau pakai rumus Bunda kesulitan karena otomatis kan sekarang juga sudah turun nggih. Ini ya masa pandeminya ya harapannya kita turun ya meskipun diprediksi bahwa liburan Natal ini akan naik lagi. Nah ya prediksi ya. Nah semoga nanti pas habis ini kan Bunda bisa memberikan nanti pas penelitian ya pas seminar hasil Bunda penelitiannya di bulan apa otomatis kan membantah ya artinya kalau memang ternyata kasus COVID-19-nya juga tidak ada peningkatan di liburan seperti itu. Itu saja ya nanti kita lihat ya Bunda ya kan fenomenanya gitu karena liburan pokoknya akan ada peningkatan seperti itu nanti kita bisa buktikan juga ya. Oke, terus kemudian tadi tujuan khusus manfaat penelitian, tadi ditambahkan ya Kak Samrian saya kirimkan Bunda nanti kalau saya misalkan apa saya dihubungi di WA siap Irma. Baik. Itu tadi kemudian tingkat pemahaman itu tadi memang agak susah ya pemahaman ini apa ya kita menerjemahkan ya benar-benar ini. Coba nanti Bunda coba searching juga nanti mungkin sudah ada nggih Bunda nggih. Coba searching nanti sudah C2, C3 seperti itu ya, bukan penjelasan lagi, tapi lebih kita memahami apa sih sebenarnya tentang COVID-19 seperti itu.
Kemudian juga kemarin imunitas juga seperti itu, masih yang baru nggih Bunda nggih, kemarin referensinya mencari dari saya kan untuk masih web ya nggih Bunda ya, masih web ya. Masih di web. Nah, harapannya nanti ya bisa divalidasi nggih, karena web itu kan kita lihat nggih, maksudnya kadang beberapa yang kurang valid seperti itu. Nah, oke. Tapi saya rasa sudah bagus nggih, cuma tadi indikatornya nggih Bunda ya, dari masukan Bu Palupi, terus tadi masukan dari Bu Sani terkait ya tadi latar belakang, terkait teori, kemudian rangka konsepnya nggih Bunda nggih, itu tadi yang mana diteliti, mana yang tidak diteliti, seperti itu keterkaitannya kan tentunya ada faktor lain yang mempengaruhi ya. Untuk imunitas kan kecemasan seperti itu, tapi kan Bunda di sini kan tidak meneliti. Nah, tapi di situ sebenarnya kan juga bisa bahwa imunitas itu salah satunya juga penurunan kecemasan itu juga bisa menyebabkan seperti itu pengetahuan. Nah, nanti di situ Bunda jelaskan di kerangka teorinya, nanti di situ akan bisa menjawab pembahasan di hasil ya, di hasil saat pembahasan. Jadi intinya yang secara teori itu kenapa, yang tidak secara teori itu kenapa, yang tidak terjadi seperti apa. Nah, karena ada faktor lain ya seperti nutrisi dan yang lain-lainnya itu tadi. Jadi nanti adalah bekal Bunda untuk menjelaskan mengeksplor hasil atau di pembahasan seperti itu karena semua berbasis teori gitu. Kemudian kalau tuntutan keluarga sudah banyak ya Bunda ya, Bunda ngambil dari ini ya, tidak perlu uji validitas nggih Bunda nggih. Ya dukungan keluarga. Sudah mengambil dari penelitian yang terdahulu tuh Bunda? Iya, sebagian ada yang adop, sebagian cuma mboten dari satu penelitian Bu, mboten apa-apa nggih. Oh, diadop. Enggak apa-apa Bunda, enggak apa-apa gitu. Karena kan yang penting kan dari hasil penelitian sudah pernah dipakai untuk melakukan penelitian, jadi artinya kan sudah valid di situ. Nanti Bunda tambahkan saja di kuesionernya itu dari mana, diberikan tanda kurung di bawahnya, mengambil dari mana. Nah, kemudian nanti untuk di bab 3-nya Bunda jelaskan untuk proses penelitiannya seperti apa. Jadi Bunda itu perizinan, kemudian mengambil data, kemudian nanti rencananya seperti apa, mengumpulkan responden atau dipoli, kemudian memberikan kuesioner ini, setelah itu memberikan kuesioner dukungan keluarga sebanyak berapa pertanyaan, kemudian nah Bunda jelaskan juga di situ bahwa sebelumnya dilakukan uji validitas. Di bab 3-nya Bunda jelaskan kronologisnya ya, kronologisnya Bunda nanti rencananya penelitian seperti apa, kira-kira berapa lama, rencana 2 minggu, fasenya seperti apa. Tadi kan accidental sampling ya. Ada accidental sampling, kira-kira tidak ada kriteria tertentu nggih Bunda ya, karena pemahaman nggih, kecuali kalau tentang patologi seperti itu kan ada kriteria yang tidak bisa menjadi responden nggih. Karena ada tidak memungkinkan, tapi kalau saya rasa ini semua bisa nggih Bunda nggih. Semua ibu hamil bisa nggih ya, tidak ada kriteria khusus tertentu nggih. Oke, baik. Tadi kemudian masuk ke tadi kuesioner sudah nggih. Jadi nanti untuk kuesionernya tadi masukan dari Bu Palupi ya untuk kisi-kisinya nanti Bunda cek lagi nggih Bunda nggih. Sesuaikan nggih jumlahnya tadi Bu. Sesuaikan nggih. Kemudian kalau untuk ini tadi untuk imunitas satu-satu nggih ya, satu pertanyaan satu nggih. Satu-satu. Iya ya, untuk indikatornya berarti ya mungkin bisa disiapkan saja Bunda, indikatornya ada kira-kira bisa dikelompokkan tidak? Tidak ya Bunda ya, hanya 10 terlalu banyak ya. Mungkin bisa dikelompokkan teori imunitas, tapi memang masih baru ya Bunda ya imunitas. Iya, sendiri-sendiri. Kalau imunitas bahasa teorinya itu lebih ke tentang ini tentang molekul-molekul kaitannya dengan tes ya. Saya baca seperti itu yang secara umum memang agak susah. Enggak apa-apa Bunda, sementara itu saja. Mungkin dengan berkembangnya waktu nanti akan ada banyak penelitian-penelitian tentang peningkatan imunitas seperti itu. Karena sebenarnya kalau yang bagus kan ini ya hasil tes rapid atau imunologi itu ya, rapid antigen seperti itu ya. Tapi kan ya namanya sekarang satu respondennya juga mau tidak kalau mau dipakai dan itu juga biaya ya Bunda ya, satu pasien 170 kalau antigen nanti ya. Oke, kalau mau pakai itu nanti luar biasa itu pengeluaran, apalagi nanti rencana Bunda respondennya berapa dikalikan gitu. Dan juga belum tentu respondennya mau Bunda. Karena juga ada banyak yang takut ya. Ada yang takut ya meskipun disuruh gratis juga banyak yang takut ya. Sebenarnya itu yang bagus sebenarnya nggih. Oke, baik Bunda, luar biasa sekali. Saya rasa Bunda sudah bisa untuk referensi nggih Bunda. Emang ada ketentuan untuk menggunakan Mendeley dari prodi. Pakai dari prodi menggunakan ketentuan Mendeley nggih.
dari prodi. Mboten semerep, Bu. Tapi Cuma memang biasanya yang bagusnya dipakai pakai itu yang bagus. bagus itu Bunda. Jadi nanti Bunda kalau misalkan pakai Mandeli ketemu jurnal-jurnal seperti itu, Bunda langsung masukkan isi buka Mendeley-nya di add secara langsung ya. Kan ada masukan manual, langsung insert seperti itu. Jadi kalau Bunda ketemu jurnal-jurnal yang ada, Bunda langsung insert itu udah akan bisa muncul tersimpan di Mandeli-nya Bunda kayak gitu. Jadi enaknya begitu. Terus kemudian misalkan ada referensi itu kita hanya misalkan sudah banyak ya di yang kita simpan itu kita nggak perlu mencari lagi, kita hanya tinggal masukkan sitasi saja seperti itu. Tapi nggak apa-apa Bunda, nanti dicoba nggih Bunda nggih, karena memang itu memudahkan kita, benar-benar sangat memudahkan gitu. Dicoba saja Bunda nggih. Oke, baik Saya itu pelajari tadi. lagi nanti Bu. Oke Bunda, kuesioner pemahaman. Kuesioner pemahamannya nanti ya ada kisi-kisinya nggih di sini. Nah, ini nanti bisa dimasukkan di dalam ininya Bunda. Seperti di dukungan keluarga untuk kuesionernya kan. Nah, ada dukungan informatif, ada dukungan penilaian, nanti bisa dimasukkan di kuesioner pemahamannya nggih Bunda nggih. Ada paham nggih maksud saya Bunda? Kalau yang itu Bu, yang untuk indikator yang untuk pemahaman kemarin kan panjenengan ngersakaken digantos yang translation, interpretation sama extrapolation. Sementara niki masukan dari Bu Retno ditulis seperti yang saya awal buat itu Bu. Yang definisi Nah, definisi itu intinya bukan hanya langsung definisi apa, tapi dia bisa definisi secara lebih mendalam, Bunda. Seperti itu. Translation-nya ya. Mungkin Bu Palupi tadi lupa kalau ini pemahaman. Nanti disampaikan saja, karena kalau nanti pengetahuan nanti, jadi ya itu kemarin sinkronisasinya begitu. Jadi memang banyak sudah ranahnya C2 Bunda ini. Tidak hanya mengetahui, tapi dia bisa mengambil suatu kesimpulan. Jadi bisa memahami sebab akibatnya gitu Bunda. Seperti itu ya. Di sini kan mentranslatekan, diinterpretasi, terus kemudian dieksplor seperti itu ya. Memang agak susah Bunda membuatnya ini ya. Harus paham terlebih dahulu. Berarti untuk indikator tetap itu Bun. Tetap translation, expression dan exploration. Tetap 3 itu. Cuman ini tadi pertanyaannya kan ada ini kan selisih 2 di pemahaman nanti jumlahnya. Jumlahnya di ini tadi bisa ditambahkan ke translation atau extrapolation yang memang susah ya. Memang kalau interpretasi mentranslatekan seperti itu. Enggak apa-apa Bunda, memang tapi luar biasa ini karena memang benar-benar murni baik, mungkin saya rasa itu saja Bunda dari saya. Ada lagi Bunda yang mau disampaikan? Sampun Ibu, sudah banyak masukannya, matur nuwun sangat kagum sedanten menguji hari ini. Sami-sami karena tadi Bunda Palupi izin karena putrinya rewel agak batuk, nanti disampaikan Bu Sani monggo Bu Sani sambil saya. Bentar Bunda, saya kirim ke Bu Sani. Halo Bu Erma, mohon maaf. Bunda, Bu Sani saya kirim send private number hasil. Minta tadi Bu Palupi rewel Dek Faizanya. Oke, baik. Congratulations for Mrs. Dita for your examination today. So I will conclude all the result of all the examiner today. So based on the result, I think you have success to finish this examination. So you can continue your research planning. So maybe you must revise your research before you continue based on the revision from all the examiner today. So once more again, congratulations for Mrs. Ditya. So from the
from the third examiner, we can conclude that you can continue your research. Okay, I think enough, Mrs. Erma. So I will give it back to you. Okay, thank you, Thank you, Miss Ani. For your attention and for your announcement to Mom Ditya Friska, and congratulations once again to Mom Ditya Friska. Thank you, Artinya udah lega Ma'am. nggih, Bunda Nggih. nggih, sudah lega ya. Satu step terlewati. Nggih, meskipun ada revisi tapi lega ya, Bunda ya. Nggih, tapi semua ini menambah kesempurnaan nggih dan menambah semakin baik. Tadi nilai-nilai dari penguji sangat luar biasa, Bunda. Mantap. Alhamdulillah, matur nuwun. Nggih, Bunda, selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Bu Sani. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sedanten Bu Erma, Bu Sani. Sami-sami Bunda. Semangat Bu Ditya. Nggih, insyaallah.